Untuk membahas komitmen usut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan ini sudah bersama kami ada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD dan ada kuasa hukum keluarga korban tragedi Kanjuruhan Imam Hidayat. Selamat pagi Pak Mahfud, pagi Pak Imam. Selamat pagi Valen, Pak Imam, selamat pagi. Pagi Bapak. Pak Mahfud, saya mau ke Pak Mahfud terlebih dahulu. 6 Januari 2023, 2 hari yang lalu, keluarga korban sempat bertemu dengan Bapak. Pasti menyampaikan apa yang ada di dalam hati, unek-unek, harapan mereka. Tapi apa sebenarnya tuntutan dan juga permintaan yang tersisa yang disampaikan keluarga kepada Bapak? Ya sama dengan yang barusan itu Viti, yang mereka menghadap Pak Muldoko ya, sama persis. Bahwa mereka minta agar kasus ini betul-betul diusut tuntas, terutama kenapa hanya pasal 359, bahkan 360 yang lebih ringan, itu kenapa LP yang satu jalan, yang satu tidak, itu semua diserahkan kepada kami dokumen-dokumen dan data-datanya. Ya saya katakan ya mari kita kawal. Kan tentu orang seperti Menko Polhukam, KSP gitu kan tidak bisa membuat berita langkah-langkah pro justisia sendiri. Semuanya masih harus menurut prosedur-prosedur hukum acara yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu hanya polisi dan kejaksaan yang bisa memproses itu. Nah, tetapi sekarang kan sudah ada 5 tersangka ya yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dengan pasal itu tadi. Nah, pasal pembunuhan berencana dan sebagainya yang merupakan LP ya belum bergerak ya, karena kan memang sulit ya secara yuridis itu kemudian menentukan pembunuhan berencana, pelakunya siapa dan bagaimananya, itu kan harus betul hati-hati karena menyangkut nasib orang gitu ya. Ya kita tunggu, dan kalau saya sih selain menerima korban kemarin tanggal 6, juga sebelum itu tanggal 5 kami juga udah memanggil pejabat-pejabat dari Kejaksaan Agung, dari Mabes Polri, dari Kapolda, Kajati Jawa Timur, Kajari Malang. Kita cobalah presentasi apa di mana. Saya juga menyampaikan kalau Pak Mahfud belum puas sampai saat ini dengan apa yang sudah dilakukan. Apa yang membuat Bapak tidak puas? Iya, opini di masa semua belum puas lah. Saya katakan di saat itu kan kepada mereka, kalau saudara kriminal itu tidak belum tepat, belum waktunya. Nah sekarang pada pengambil kebijakan aja, ada enggak yang secara sengaja melakukan perencanaan pembunuhan itu. Anda tadi katakan soal rekomendasi dari TGIPF. Sejauh ini kita tahu TGIPF sudah bekerja cepat, tuntas, sesuai dengan ekspektasi publik dan juga permintaan dari Presiden. Walaupun levelnya cuma rekomendasi saja, tapi apa ada yang sudah diimplementasikan untuk supaya lebih cepat lagi mengusut tuntas kasus ini? Banyak yang diimplementasikan. Satu, masuknya kasus ini gitu ya, dan sudah dilimpahkan kan juga dari TGIPF waktu itu. Kita ngasih rekomendasi siapa yang harus ditindak, dan juga nyebut jabatan juga ya. Kemudian sekarang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Artinya kemajuan sudah ada, cuma kita semua belum puas karena yaitu 135 nyawa mati di situ dan dengan gejala yang sama gitu. Pasti satu sebab, bukan secara kebetulan gitu. Satu sebab. Kalau TGIPF kan bilang begitu, yang sudah pasti kematian massal itu ya karena bukan langsung karena gas air mata, tetapi penembakan gas air mata itu menjadi penyebab utama, bukan karena kimianya, karena kemudian menimbulkan kepanikan dan desak-desakan, saling injak dan sebagainya. Iya, seperti kemarin disampaikan oleh keluarga korban kepada kami gitu. Nah, itu yang kita katakan ya sudah ditindaklanjuti. Bahkan dulu kan
kemarin nih, ini saya rekomendasikan lagi agar Polri juga mencari ketika mau rekomendasi apa namanya autopsi untuk 2 orang itu gitu kan eh, dihalang-halangi. Menurut kemarin orang tuanya yang menghalangi Polsek ini, Polres ini gitu. Sudah dia membuat pernyataan agar apa namanya diotopsi, tapi suruh cabut pernyataannya dengan ya diintimidasi. Sudah itu ya terpaksa dicabut gitu. Lalu kami karena itu menjadi berita waktu itu TGIPF menurunkan tim ke Jawa Timur. Apa betul itu terjadi? Kita minta Pak Doni Monardo datang ke sana dan yang lain-lain itu Pak datang, kemudian lahir izin otopsi itu dikeluarkan lagi. Aneh lagi kan misalnya yang disampaikan ke kami itu eh, ada orang yang meminta agar tidak melapor begini, tidak melapor begitu gitu kepada keluarga korban, eh, tapi dia tetap melapor. Yang memeriksa orang yang tadi mengintimidasi juga yang menyekat laporan itu. Baik. Nah, yang Ini sepanjang begitu-begitu kan tidak perjalanan profesional banyak sebenarnya ya. intimidasi, Dan intervensi, kita begitu ya Pak koordinasikan Mahfud itu, ya? tapi itu bukan tindak pidana ya, melakukan langkah-langkah itu. Ya mungkin pertimbangan polisinya ya apa namanya ini agar langkahnya lebih urut dan teratur. Tapi menurut kita tidak profesional. Nah, kita katakan seperti Pak Baik. Muldoko katakan tadi, ketika ketemu mereka sama dengan yang saya katakan, tidak ada yang puas Baik. dengan ini. Baik, Pak Nah, Mahfud. itu soal korban ya. Yang lain kan TGPF banyak ini. Misalnya harus restrukturisasi PSSI. Ini nanti 16 Februari juga sudah akan dilakukan. Baik. Itu ya semacam kongres gitu ya untuk menilai kembali keberadaan dan Oke. menyusun kembali. Kemudian Pak sekarang Mahfud. menginventarisasi lapangan. Pak Kapolri sudah mengeluarkan peraturan Polri untuk Pak SOP Mahfud, dan sebagainya. saya potong terlebih dahulu Pak Mahfud. Jadi intinya banyak rekomendasi dari TGIPF sudah ada yang diimplementasikan walaupun di perjalanannya ada banyak intervensi dan juga intimidasi. Tapi banyak pertimbangannya walaupun kita menilai itu mungkin tidak profesional. Pak Mahfud, sebelum kita lanjut lagi saya mau tanya ke Pak Imam, kuasa hukum keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Pak Imam, dari catatan Anda apa saja yang masih menjadi sesuatu yang mengganjal begitu sampai hari ini belum diusut sampai tuntas? Ya, Mbak Valen, menjelang 100 hari ini saya melihat proses penyidikan tragedi Kanjuruhan ini justru berbanding terbalik ya. Apa yang kita tuntut keadilan tetapi kemudian diterapkan itu ketidakseriusan. Dengan naiknya perkara laporan model A ke pengadilan BN Surabaya dengan dakwaan nantinya 359, 360 karena kealpannya menyebabkan orang mati, itu kan jauh dari rasa keadilan. Saya kira supremasi hukum di negara kita ini belum berjalan dengan baik. Penegakan hukum kayaknya masih dipermainkan. Oleh karena secara fakta yuridis, ya kemudian fakta empiris kita melihat, saya mendampingi keluarga korban, pasal 338 itu paling tepat. Karena ini pembunuhan ya. Kalau kealpaan 1, 2, 3 orang meninggal, ini 135. Dan proses berjalannya laporan model B ini kan gimana ya, saya merasakan nggak ada seriusan. LP sudah keluar ya, tetapi prosesnya masih penyelidikan. Harusnya kan sudah naik ke penyidikan. Ini kan delik umum. Ya, atau bukti apa lagi yang kemudian mereka itu seakan-akan mau menaikkan ke tahap penyidikan itu masih perlu meminjam barang bukti dari laporan model A yang sedang berproses mau persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Ini anehnya di situ. Makanya kita menghadap Pak Mahfud, Prof, saya juga izin ke beliau supaya lebih serius lagi, ya katakanlah lebih mengkoordinir lagi sebagai Menteri Menko Polhukam untuk kemudian bisa membawa rasa keadilan ya, supaya kita ini sebagai bangsa yang mengklaim sebagai negara hukum Renat, dan perkara ini kan menjadi perhatian monitor dunia internasional. Nantinya kita akan malu sebagai bangsa kalau kemudian hanya
penerapan pasal 359 dengan mengakibatkan mati 135 nyawa. Itu mungkin kita menghadap Prof. Mahfud dan Pak Muldoko. Kita membutuhkan dukungan elemen-elemen pemerintah yang bisa kemudian memberikan ya semacam dorongan support kepada Kapolri. Kalau itu pun tidak mampu, saya juga minta Pak Mahfud, Pak Muldoko supaya menghadap ke Presiden untuk mengeluarkan Perpu, karena ini keadaan mendesak ya. Baik. Iya, nah, kasihan. Pak Imam, itu, Pak. Jadi dari sudut pandang Anda ini terasa tidak serius, masih ada yang harus lebih serius lagi dikerjakan sampai ini berhasil diusut tuntas, salah satunya dengan Perpu. Nanti kita masih akan bahas usai jeda, masih dengan Pak Mahfud dan juga Pak Imam. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, kita masih akan membahas soal komitmen usut tuntas kasus tragedi Kanjuruhan, masih bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan juga ada kuasa hukum keluarga korban tragedi Kanjuruhan Imam Hidayat. Pak Mahfud, saya mau tanya lagi ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, salah satu desakan yang diberikan ini adalah harus dikeluarkannya Perpu untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Mungkin tidak Pak Mahfud dikeluarkan Perpu, apakah syarat-syarat untuk mengeluarkan Perpu ini bisa keluar untuk tragedi Kanjuruhan? Ya, Perpu itu dikeluarkan kalau kegentingan yang memaksa. Kegentingan memaksa itu kalau ada keperluan yang harus dilaksanakan dengan undang-undang, tapi undang-undangnya tidak ada. Ada undang-undang, tapi tidak bisa dilaksanakan untuk keperluan yang mendesak. Nanti kita pelajari lah, itu keputusan MK dulu saya yang buat, putusan 138, syaratnya hanya itu. Gitu. Ada perlu tindakan yang strategis gitu, tetapi aturannya tidak bisa dipakai. Nah ini kan aturannya bisa dipakai. Menurut saya ya hukum acaranya jelas. Kalau mau pakai 340 ini aturannya ini bisa dipakai. Ini tinggal proses di birokrasi menurut saya. Oleh sebab itu psikoorganisatoris itu mungkin yang bisa menjelaskan ini, bukan perpunya, karena peraturan apa yang tidak ada dari sini. Ya, jadi kalau Perpu itu bukan untuk keperluan tindakan, tapi keperluan aturan yang cepat. Ini kan tersedia. Tapi kita pelajari lah itu sebagai bagian dari usul, kan bagus-bagus saja dari masyarakat gitu. Dan kalau kita koordinasi seperti dikatakan Pak Imam tadi, ya kita koordinasi sebelum Pak Imam ke tempat saya, gitu kita udah koordinasi dengan LPSK, rapat beberapa kali dengan 2 hari sebelum rombongan Pak Imam datang ke kantor saya, rombongan korban datang ke Pak Muldoko dan ke kantor saya juga sudah rapat lengkap, dihadiri oleh Mabes Polri, Kajati, Kapolda, Kajari, semuanya datang gitu. Dan kita berkomitmen lah ini akan diungkap secepatnya gitu. Atau lebih cepat lagi akselerasi gitu. Tapi bahwa kita tidak puas, saya katakan begini, kalau urusan tidak puas karena begini, kalau peristiwa itu terjadinya tiba-tiba, sama dengan kejahatan itu terjadinya tiba-tiba, sedangkan kita untuk menyelesaikan peristiwa dan kejahatan itu, untuk menindak itu kita harus ikut aturan hukum gitu. Kalau kita menghadapi koruptor, ya koruptornya sama aja. Koruptor itu kan melakukannya tiba-tiba secara melanggar hukum. Kita mau menangkap koruptor juga, tapi harus menurut aturan hukum. Kalau sedang sakit jangan dipaksa. Kalau belum bisa ditemui jangan dipaksa juga gitu. Dan harus lewat kuasa hukum harus ini. Nah itu semua kalau kita negakkan hukum ikut aturan, tapi kalau penjahat itu melakukannya secara tiba-tiba aja. Saya sampaikan begitu kepada teman-teman kemarin. Oke, ya, Pak Mahfud, kalau jalan Perpu ini tidak tepat diambil atau masih perlu dipelajari lagi lebih lanjut dan harus ada langkah untuk mempercepat akselerasi yang harus dilakukan, apa langkahnya? Kemudian apa catatan Anda untuk pihak kepolisian? Karena sekarang masyarakat pasti bergantung besar tentu kepada pihak kepolisian, usut siapa lagi tersangkanya, siapa mastermind-nya, siapa yang paling bertanggung jawab di dalam kejadian ini, apa Pak? Ya kita koordinasi aja. Menurut saya Polri itu sudah jauh lebih canggih, lebih maju dari pikiran-pikiran kita ini.
karena pengalamannya banyak. Terkadang kala terkagum-kagum dan terkaget-kaget ya. Kalau Polri itu membuat laporan tuh jelas sekali konstruksinya, ini jelas gitu. Tetapi misalnya kalau ada hal yang seperti ini, mestinya kalau mereka mau, kalau Polri mau, saya kira tidak sulit. Terutama ya mengkonstruksi hukum, baik itu menindaklanjuti maupun tidak menindaklanjuti, itu harus jelas konstruksinya disampaikan ke publik. Karena ini merupakan masalah ini. Jadi menurut saya Polri itu tinggal mau apa enggak. Ini ditindaklanjuti. Ini misalnya kalau ini ada kendala ini, kalau ada kendala apa namanya menyangkut si A, menyangkut si B, kita nggak ya lapor aja ke Menko Polhukam gitu. Kalau ada masalah itu, gitu kan. Tapi Menko Polhukam kalau tidak ada masalah-masalah yang sifatnya kendala seperti itu, Menko Polhukam nggak boleh masuk. Tidak punya hak pro justisia. Seperti halnya saya katakan, ke peristiwa Kanjuruhan itu mungkin saja dia kejahatan besar mungkin, tetapi dia bukan pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena untuk menyatakan pelanggaran HAM berat itu yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM. Karena istilah kejahatan berat dan kejahatan dan pelanggaran HAM berat itu secara terminologis berbeda. Nah, kadang-kala orang nggak ngerti bedanya ini. Kalau kita katakan, oh itu bukan pelanggaran HAM berat, itu artinya karena berdasar penyelidikan Komnas HAM itu bukan, itu pelanggaran HAM biasa, mungkin kejahatan berat. Seperti orang membunuh ratusan orang di Bali, itu kejahatan berat tapi bukan pelanggaran HAM berat gitu. Kejahatan berat yang tapi bukan pelanggaran HAM berat. Orang. Pak Mahfud sudah menyampaikan sebelumnya, tapi ada yang menarik dari pernyataan Pak Mahfud. Pak Imam, Pak Mahfud tadi menyampaikan ini bisa kalau Polri mau. Apa tanggapan Anda? Di situ, Mbak. Ketika pengeluaran Perpu itu harus menunggu keadaan mendesak atau kegentingan. Sebenarnya kalau polisi itu serius, saya katakan di awal tadi, tentu Perpu nggak perlu untuk membentuk tim penyidik independen. Tapi ini kan kita lihat kerja-kerja polisi ini kan nggak serius, nggak objektif. Seperti contoh Kapolri sebulan yang lalu kalau nggak salah mau mengumumkan bahwa ada penambahan 2 tersangka baru. Ternyata kan tidak diumumkan sampai sekarang. Iya toh. Saya kira kita sebagai masyarakat yang mengerti hukum, izin Prof, siapapun yang menganalisa ini, kemudian mengidentifikasi, memvalidasi langsung ke TKP, saya kira penerapan pasal 338 itu sangat tepat ya. Kemudian kalau 359 kulpa karena kealpaannya itu, ya saya katakan lagi tidak serius Polri ini. Nah, ini keadaan mendesak, gentingnya di situ karena kita tahu bahwa hampir seminggu sekali masyarakat Aremania ini demo. Nah, kalau sampai ditunggu ini menjadi luapan yang anarkis, saya juga nggak berharap itu terjadi. Tapi siapa yang kemudian bisa monitor seperti itu? Nah, itu masalahnya di situ. Nah, untuk jalan tengahnya, solusinya Perpu itu mungkin di pihak kepolisian terlalu berat bebannya ya, memeriksa seseorang yang mungkin kebijakannya jauh di atas dia atau punya pengaruh besar di atas dia, iya toh. Sampai eksekutor di lapangan pun sampai sekarang kan belum ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan hal yang serius, mendesak, iya. Keadaan genting ya, masyarakat Malang pada khususnya, belum lagi nanti supporter di seluruh Indonesia menuntut keadilan untuk supporter Kanjuruhan yang mati sia-sia ya toh. Kalau kemudian penyebabnya karena terinjak-injak, kemarin sudah saya sampaikan ke Prof bahwa kalau keinjak-injak itu yang meninggal 2 putri Mas Devi Ato itu kaosnya bersih, padahal sebelumnya turun hujan, becek, tentu ada jejak kaki atau sepatu, tapi kaosnya bersih, iya toh. Kemudian penyebab matinya karena benda tumpul, tetapi hidungnya keluar gelembung, mukanya hitam, dari kemaluannya keluar air seni. Ini kan, dan itu dan banyak juga yang mati di tribun loh Mbak, bukan di pintu 13 yang tertutup itu, di tribun pun banyak seperti orang tercekik itu. Pak Imam, baik. Pak Imam, kita dapat pesannya adalah masih butuh keseriusan lagi, karena tadi yang paling menarik adalah kata Pak Mahfud,
Kalau Polri mau, pasti bisa cepat terselesaikan karena polisi jauh lebih canggih lagi daripada kita. Dan kita tahu juga masyarakat punya harapan besar pada semua yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan untuk mengusut tuntas kasus ini sampai selesai. Kita akan kawal terus, jangan sampai tenggelam oleh isu-isu lainnya. Terima kasih Pak Mahfud sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak Imam sudah bergabung pagi hari ini bersama kami.